Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Seperti biasa masih bersama kami berdua, ada Wiru di sini, ada Bro Ayung di sana, yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita, kami mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan, dan untuk kawan-kawan yang udah kasih super thanks ke Ngobrol Horor, terima kasih banyak. Langsung aja, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Pi atas kesempatannya. Aku tak nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali kita bertemu di ngobrol. Ada Mas Biru, ada saya. Seperti biasa bakalan menyuguhkan cerita-cerita horor ya Bi ya. Cerita-cerita horor, misteri seperti itu. Seperti biasa. Dan selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru datang. Inilah ngobrol. Mari kita simak bareng-bareng. Baik, monggo Bro Ayung. Hari ini ada kisah apa Bro Ayung? Ya, kisah ini sekitar sebulan yang lalu terjadinya. Jadi kemarin banget ya. Aku kalau mau kesini kan namanya udah begini ya Bi, udah usia gitu. Jadi, kalau misalnya banyak duduk ngerokok minum kopi rasanya kurang bijak Bi. Harus ya ada keringat lah kayak gitu. Pagi-pagi namanya wahana di kampung saya mau olahraga apa, kalau penceritaan di rumah ya sama tetangga maksudnya apa kayak gitu kan. Takut dibilang seperti itu ya olahraga aja kadang-kadang salah padahal badan sendiri. Mendingan ke sawah kan gak ada orang kalau pagi-pagi agak butaan gitu. Pagi-pagi saya ke sawah jalan-jalan, itu kan jalanan aspal udah nggak bagus sih sebenarnya, sampingnya ada kali, ngeliat ikan cana gabus begitu ya, siapa tahu ada nanti buat target lah, iseng-iseng dipancing. Kan lama-lama keringetan lumayan, ketemu sama saudara namanya Om Cahyono, saya panggil Lik, ketemunya Lik. Pernahnya Lik begitu ya, Om Cahyono ketemu, cuman dia dari arah tol sana, nengokin tol katanya. Dari mana Lik? Oh, di tol nengokin tol. Waras tol ya, tolnya waras, orang nengokin dia sakit kan. Waras cuman sepi ya, sampean udah nggak narik sih, jadinya sepi. Saya bilang iya apa ya, akhirnya duduk nah, jadi olahraga, ngobrol, merupus, kata orang sini merupus. Kayak kiye katanya, habis ketipu katanya. Lah emang kenapa? Situ kan tahu Yung, mau tahu apa, saya nggak ngerti. Adatnya orang sana kan ngobrol kayak nuduh, kayak ngomelin gitu loh Bi. Lah saya tahu apa? Ya enggak, maksudnya saya kan udah nggak narik, terakhir lah ada narik Dewi Sri Pahala Kencana apa. Sekarang saya kan udah Sopir bus ya. Bus, udah nggak narik lama. Apa hubungannya ketipu sama siapa? Kemarin kan ada salah satu perusahaan PO terkenal sana lah di Jakarta. Katanya ada perluasan sampai ke sini. Armada baru, perolehannya lumayan, gajian harus naruh lamaran duitnya sekian. Ternyata bohongan semua, saya ketipu. Saya ketipu sekian gitu, lumayan banyak Bi. Dan ternyata nggak dia sendiri, satu terminal mau kena 100 jutaan. Satu terminal. Totalnya itu berapa terminal sampai ke Pati sana katanya. Mungkin teman-teman yang ada senasib sama om saya seperti itu. Melas ya. Pantas-pantas saya ada duit seragam segala macam, dasar penipu ya gitu ya. Mereka ngobrol-ngobrol. Padahal sih saya memang udah usia kali ya, susah kalau usia segini buat daftar. Sekarang apalagi bis juga semua versinya digital banyak kan, apa-apa pencet ini udah puyeng saya, HP aja angel sekarang kayak gitu. Ya wis lah, Lek, kalau sampean di rumah aja udah banyak yang jatah kayak gitu. Oh iya, kamu ngerti horor apa enggak katanya. Horor serem kata saya, serem, horor itu serem. Enggak, maksudnya ngerti dunia kayak gitu apa enggak? Saya dohiran, saya yang nyata-nyata aja. Enggak, aku mau nggak percaya ya, tapi yang ngeranapin sendiri itu bahasa Indonesia. Ngalamin sendiri. Soalnya apa? Tahu sendiri rumah saya ada nya kalau orang dekat tuh. Tahu sendiri rumah saya kan cuman seberangnya ada kebun kecil paling 20 meter, depannya persis itu pohon asem. Pohon asem yang tempo hari diceritakan. Enggak terlalu gede tapi konon kan ada penunggunya Bi.
saya buka pintu, ya wis trempengan, lempeng persis sama Asem. itu, sama pohon asem. Paling dihalangin pagar, nggak berarti pagar apa, pagar bambu juga bolong-bolongnya gede-gede. Saya malas banget kalau buka pintu. Perasaan ya nggak ada yang mandengin ke arah saya gitu kalau lagi pas buka pintu. Makanya saya lo ngeluarin motor pasti nggak nengok ke depan. Loh, mendingan nunduk begitu kalau ngeliat ke sana apalagi malam, wih seolah-olah Yon, mandi Yon, seolah-olah begitu. Pede banget ya, Pede, Bi. Seolah-olah mau disapa begitu. Mulah paling mau banget. Kalau waktu itu kan di depan kan itu ada pohon, sekarang udah ditebang tinggal satu. Ada jambu, monyet-monyet yang lihat ke saya. Ada jambu, monyet gitu kan. Oh, Alik monyetnya tolong. Oh iya, ada jambu gitu kan. Ada jambu 2 begini, jambu monyet. Terus uang dari sana ya, saya dapat oleh-oleh itu geongan yang dari ban, Ayunan dari ayunan dari ban ditaruh itu kan pas banget. Lo malam-malam ponakan saya geger katanya pas nginap. Sorry, yang dikasih ayunan itu di pohon asemnya? Bukan, Di mananya? di pohon jambu. Oh, pohon jambu. Jambu monyet itu yang di tengah-tengah. Itu kan pas banget. Emang buat duduk-duduk enak di situ. Saya aja kerasan. Tahu-tahu ponakan geger, nangis kejer katanya. Kirain ibunya, orang ibunya di dalam. Sore-sore lah masih jam 7-an. Kowe wedi tundilanak duduk di giyongan kayak gitu sambil didis begini, yang giyong. Ya, kenapa nangis? Oh, kirain ibu. Ada kunti di depan. Langsung saya bobotin semua sama itunya. Giyongannya sama si itu Dilepasin. pohon jambunya supaya tinggal satu kan nggak bisa buat giyong. Aman loh saiki katanya. Aman sekarang nggak ada kayak gituan. Tapi jadi lempeng. Jadi kelihatan pohon asemnya. Asem wis katanya itunya ditebang, asemnya jadi kelihatan utuh kayak gitu. Saya kalau keluar perasaannya kayak diliatin kayak gitu. Nah, sebulan lalu namanya saya warga kan harus taat. Ada undangan, selagi saya sempat saya datang. Lah itu jatuhnya di musola, emang mau ada pengajian seperti itulah ya. Oh, namanya Indonesia ya. Undangan jam habis isya. Ini pasti mulainya jam 9:30. Saya datangnya jam 10, masih belum mulai juga. Nah itu ternyata bra itu nggak jadi hari itu nggak jadi. Pacetan udah semuanya, lawan wedangan udah semuanya. Bapak-bapak udah kumpul ngasuk, jadi katanya besok partainya meriang besok aja udah baikan. Ya tanggung ya, kita ngobrol-ngobrol. Paling nyengiti ngobrolnya setan, ngobrolnya masalah setan, masalah hantu. Nah hantunya yang diomelin, yang diasem. Olah pan balik ya gimana? Saya takut kalau pulang. Jam berapa balik? Kalau misalnya itu kok takut jam berapa? Ya gas kira-kira jam 10-an. Kalau misalnya bubar kan balik bareng-bareng ya. Saya balik sendirian. Saya harus ngelewatin jalan itu sampingnya pohon asem. Persis kayak gitu loh. Kalau ini kan harus ngelewatin pohon asem. Enggak, yang diceritain setan di situ. Nah itu mereka ngomongin dari zaman bahla. Pernah ada juga yang di situ kan ada pematang yang dari bambu yang tempo hari ngambang itu kena arus. Bocil-bocil zamannya itu bapak-bapak yang cerita kecil, terus boker di situ namanya anak-anak, terus nyampe puffnya itu kecret pas jatuh itu melihat sosok gede tinggi di pohon asem, setinggi pohon asem, matanya merah. Mungkin pernah diceritain di ngobor juga. Sosok Jagalawung. Itu diceritain itu saya, ya Allah, mereka cerita kayak gitu. Satu nimpalin punya pengalaman semua di situ. Saya itu ya perangasane sosok itu datang di situ di musola ya pinggir-pinggirnya kan kebun kabeh, pinggirnya itu kebun semua. Itu kayaknya datang di situ. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ya. Kayak perasaan datang. Terus ada lagi, saya kan pernah dengar kata orang, kalau moga-moga ini enggak ya diceritain. Kata orang kalau diceritain nanti sosoknya datang. Jadi nemen datang ke sini nanti malah datang, tapi temennya banyak nggak apa-apa. Perkaranya kan baliknya saya sendiri. Tapi ada 1-2 yang satu arah, ya wis nanti pulangnya bareng-bareng. Tapi saya udah diem aja. Itu Cahyono mending katanya. Mending apa? Mending itu depannya persis. Kon dedek telapakannya aja katanya segede bis tingkat katanya. Iya kok. Kamu pernah lihat sendiri Yon?
saya nggak pernah lihat, tapi perengasannya ngeliat kalau buka pintu. Iya bener kayak gitu. Lama-lama perengasannya nanti diliatin. Oh, jangan kayak gitulah gitu ngomong gitu. Penakut banget Bi, emang dia itu memang penakut banget. Konon katanya kalau di dalam rumah mau pipis minta antar istrinya. Konon itu. Buat megangin kali. Buat megang. Iya, itu mah sengaja. Bisa jadi sih. Iya juga ya. Saya nggak pikirannya sampai situ. Tapi tahunya dia penakut gitu kan. Ada apa? Ngobrol makin malam, justru ama waktunya rapat lamaan ngobrol setan. Sampai malam gitu. Sampai malam, hampir pantang siji, hampir mau tengah satu. Saya pengen instruksi, yuk balik yuk lu bar. Nggak ada kekuatan, lagi dia mantu di situ Bi. Jadi bisanya nurut aja, malah dia nggak ngerokok, yang lain pelepus. Jadi semua ubi rampe di situ kebenaran gitu. Apalagi yang orang-orang jelas nganggur. Tapi nganggur ngeliatinnya ke aku Bi. Katanya aku nggak kerja sih. Tadi jambu monyet ke aku, nganggur ngomongnya ke aku lagi. Kayak ngecegel gitu apa gimana. Terus lik. Akhirnya karena memang oh iya, Yon, ngesuk mangkat padahal aku enggak. Balik kok Yon, bukan pan balik, kalau mau pulang. Ah, Yono mah nggak bakalan berani. Padahal ngomong kayak gitu. Saya tertantang. Kue penyakitnya. Kenapa harus ada tertantang segala? Akhirnya enggak. Siapa sih ngerti? Siapa yang takut? Emang aku udah janji sama istri. Lah, istrimu kan lagi di Jakarta nggak di rumah. Ya udah pokoknya aku mau pulang kayak gitu. Oh dulu udah takut banget. Gimana caranya aku pulang? Orang aku juga takut. Tapi harga diri bermain di situ. Aku langsung misi ya salaman begitu. Tapi tangannya atis katanya. Tangannya dingin. Berani apa enggak? Kalau enggak dianterin. Orang perlu katanya nggak perlu. Kalau nggak mau lewatin asap lewat kebun aja. Apa maning kebun lebih gelap semua ya Bi. Katanya akhirnya aku keluar. Dan tak lama-lamain dari samping pintu kan ada pintu kecil. Lewatnya ke depan teras, dilama-lamain sendal aja tak susah maksudnya siapa tahu ada yang nganterin gitu. Ada niat baik lah, kasihan itu orang. Nah, saya kan penakut mungkin seperti itu. Gak ada ngobrol terus, malah ngobrol asik-asik itu. Asem gerbang tak mainin kocrak-kocrak. Dan bodoh lah apalah wae, rusak apalah wae. Ya ini Cahyono nggak mau ini ya, nggak mau pulang itu kan sebenarnya takut. Jadi siapa man? Enggak man, aku mau pulang kayak gitu. Lewatnya sini, kebun. Enggak, saya akhirnya lewat jalan biasa. Kan kalau dari rumahku itu musola kelihatan. Itu ada jalan kecil paving block. Sekarang berlumut karena sering hujan gitu. Kalau dilewatin kendaraannya hati-hatilah. Licin banget. Itu juga habis hujan. Jadi saya campur aduk setan jare wong tua kata orang tua. Grimis itu Bi. Grimis tengah wengi kebun kabeh, kebun semua. Wah, wis aku dipateni genah aku bakalan dicegat apa diapain kayak gitu. Akhirnya, loh, aku improv lagi, ngetan, bukannya ke arah ngulon, pulang kan ngulon. Katanya, oh iya ada yang ketinggalan tadi. Kemana? Warung. Dia ngomongnya gitu, Cahyono ke warung. Warung tutup kabeh aja ngarang, kamu jangan ngarang. Enggak, tadi tak cantelin di sana. Iya dia ngetan, ke arah ngetan ke sana. Nah itu, pas dia balik lagi, emang bawa tentengan. Padahal mangga Bi. Oh, ngambilin ini ya, ngambilin di jalan. Iya, masih berharap kalau ada yang mau. Iya, jadi sengaja lewat musola situ lewat lagi. Musola lagi. Nah itu alhamdulillah orang-orang lagi pada bangun. Yo bubar semacam bubar kayak gitu. Aku ngertinya bubar. Udah gitu, aku lewat sampingnya musola itu padahal deket Bi. Asli deket banget, mungkin ya 100 meteran lah. Ke rumahnya itu 100 meter. Cuman agak ngelok begitu terus licin. Akhirnya itu samping musola. Dia pas pol musola masih nengok ke belakang. Kok gak ada yang keluar sih? Kayaknya udah pada bangun tapi kenapa gak ada pada keluar kayak gitu. Akhirnya dia tetap jalan karena tensi. Nah di situ saya yang namanya bulu kabeh, cuman kepala doang, rambutnya sedikit ya. Terus pecian, saya kan pakai peci. Ini merinding, waduh nanti jegrik banget kayak gitu. Pengen kencing ya enggak, tapi lemas mana lo si dengkul. Iya orang takut emang begitu Lik. Saya bilang kayak gitu Mas, dijelasin juga deskripsinya Bi. Terus saya jalan
Nah di sini mulai kayak ada suara kresek-kresek. Jadi sampingnya jalanan itu, paving itu, kebun rimbunan, ada setapak tapi sejajar sama jalan itu. Oh, iya. Ya. Cuman nggak di paving block gitu. Nggak di paving block. Nah sampingnya itu kebun lebat. Nah di kebun itu paling pojok itulah pohon asemnya. Jadi dia jalan situ, saya mulai ngedenger suara kresek itu. Suaranya kayak gitu, kayak orang dehem enggak kayak gitu loh. Siapa sih ya? Tolonglah. Aku bukan orang sini, tapi aku habis ngaji ngomongnya kayak gitu. Makin merinding. Oh ya Gabe, di rimbunan itu loh. Pasti posisinya di setapak itu. Goyang-goyang bener-bener. Kalau angin nggak ada, habis hujan gerimis kayak gitu. Tapi yang lain nggak gerak. Aku melangkah berapa langkah, ya itu yang goyang semakinnya di situ. Goyang. Ada suara kayak gitu. Nah, makin muncak saya makin takut. Saya nggak berani nengok ke kiri terus terang. Karena di kiri itu ada tahu bulat. Di kiri ada tahu bulat, digoreng dadakan. Enak. Terus? Tapi belum naik kan, masih 500-an. Apanya? Masih kayaknya. Tapi ya dikecilin tahu. Dikecilin tahunya. Teknik itu nggak apa-apa. Cahyono mulai merinding. Saya itu untungnya kan gue daleman, pakai celana pendek. Sarung kan nanti prepare kalau lari siap angkat, bundel kayak gitu. Lah itu kok makin ngeri. Saya itu jalan, namanya orang takut kayak gitu apa Yung ya. Pernapasannya udah cepet tapi nggak nyampe di situ aja. Ini makin goyang, dehem terus. Saya nengok ke belakang, tak berani sepi. Itu kan kamu soal kayak nggak ada yang keluar. Bangset, orang pada metu. Mungkin ada pembicaraan lain gitu loh. Saya makin ngeri. Udah gitu ada suara gede banget ngomongnya. Gue dileng dure. Itu lihat atasnya. Deket banget. Kalau nggak dari samping kebun sini, ya itu di rimbunan yang gerak-gerak itu. Saya terus terang, kalau dari kebun yang samping nggak berani ngelihat blas katanya. Itu konon terlalu banyak cerita yang serem-serem lah. Aku nggak berani ngeliat ke arah kiri. Beraninya ngelirik-lirik dari sudut mata itu yang gembel-gembel itu. Itu lihat atasmu, atasmu. Tentu dalam bahasa Tegal ya, Bi. Itu dhuwure. Pecine kon ketinggalan loh. Pecinya kamu ketinggalan. Pecinya ketinggalan. Masa sih dipikirin? Tapi ini bisa ninggal jauh-jauh ya, licin lagi kan. Peci, perasaan saya nggak berani megang peci, saking takutnya. Perasaan di kepala saya ada sesuatu. Jadi spekulasinya kalau peci ketinggalan, enggak ini peci tak pakai. Tahu-tahu yang dipakai bukan peci, tapi hantu lagi nangkring. Pikirannya udah ke situ. Pecinya, anak kak, ada. Dia bilang kayak gitu. Ada, orang saya pakai, makin lama makin jauh. Di sini makin goyang, makin banyak suaranya. Ada yang dehem. Yon ada yang kayak gitu. Langsung pikiran saya asem. Jaga lawung atau mungkin orang menyebutnya genderuwo yang super. Kalau misalnya takut kan tambah gede gitu. Jangan-jangan dia nangkring di atas kepala saya atau gemblok di belakang. Pokoknya di sini udah berat banget, Pak. Makin banyak suara itu saudaranya genderuwo, saudaranya jaga lawung udah banyak banget. Saya dikepung, mati saya pasti. Pikirannya udah kayak gitu. Jalan makin ke sana. Masih ngomong juga, pecine kerio, gede banget suaranya. Pecine keri, pegang apa enggak ya? Saya mau pegang begini, enggak jadi. Cekelo, pegang, itu pecinya ketinggalan. Saya enggak berani megang juga, tapi di atas kok peci. Kalau misalnya peci kan enteng, kenapa ini antep? Kenapa ini berat? Tapi saya nggak berani megang ke atas, nggak berani megang sama sekali lah. Sampai pengkolan, dan setelah pengkolan 20 meter itu rumahnya. Tapi kan harus melewati pohon asem. Saya nggak mau lewat pohon asem itu. Ngilang begini, nembus ke kebun itu nyampe. Tetap jalan sampai mau depan rumah, sampai pelataran itu gembul-gembul pating goyang semua. Dan saya ngelihat bener sosok-sosoknya itu, tapi wong peteng ya, jam 1 bayang Yung katanya. Meyakinkan saya ngomongnya begitu. Iya Lik, jam 1 ya Lik ya, jam 1, tengah 1 lah.
Bunder-bunder makhluk-makhluk kayak orang bener-bener itu yang goyang-goyangin pohon banyak banget ya gitu. Tapi nggak jelas hitam-hitam doang, sebelah sini juga iya. Sampai ke pelataran. Nggak mau saya nengok ke belakang sama sekali, bahkan nengok kona semua katanya. Moga-moga istri ngerti, tadi udah di WA, buka lawange, aku pan balik kayak gitu. Oh iya di Jakarta ya. Kunci saya buka, panik nggak bisa buka kunci. Kayak pecine carry kayak gitu, Bi. Pecinya ketinggalan. Pecinya ketinggalan. Saya mau ngencing, bener-bener udah keluar sedikit ceret kayak gitu ya. Iya, udah keluar kayaknya sudah keluar. Saya udah bener-bener ketakutan. Itu di depan pelataran rumah kan pintu, berarti tembok-temboknya agak jauh. Ini makhluk nggak ngikutin lagi di situ. Berarti agak jauhan, ngikutin jauhan. Tapi saya merasa lebih tertekan lagi dan kepala berat banget itu katanya. Udah saya kotak-kotak. Itu pas udah dia kebuka kuncinya mau buka, set pintunya dibuka begini kayak pecine katanya kayak gitu, pecine carry ternyata temennya. Jadi dia di belakang berarti yang kerumunan itu semua orang ngerjain dia semua, ngerjain Cahyono itu ngerjain. Bukan hantu, mereka itu teman-teman emang sengaja ngerjain dari kiri kanannya itu semua anggota pengajian tadi setelah bangun kan ya. Iya, dan ini pecine carry, dibilangin pecine carry nggak percaya, kayak monjurut, ya malu, orang-orang udah ketawa semua sudah bener-bener kayak ditelanjangin, malu semua. Nah itu ke pecinya, diurekon dileng apa, saya roboh begini pating tundus, pelem Bi. Dia nggak sadar, ternyata itu mangga dimasukin kresek ditaruh di sini. Jadi dia pas aku ngambil sendal apa ya, kok bisa-bisanya tak taruh di sini, itu mangga. Tapi orang tipe loh katanya, nggak jatuh. Apa saya jalannya sampean jalannya kayak Pragawati sih ya bilang gitu. Malah nggak kerasa di situ pating pelundus mangga gitu. Tapi nggak baik katanya, nggak aja. Walaupun saya udah malu di atas, iya emang peci saya ketinggalan. Tapi di sini mangga, tapi saya emang diikutin sosok itu. Sampai ngobrol sama aku, diikutin tetap. Meskipun udah ketahuan di prank, dipermalukan sama teman-teman, dia tetap. Meskipun ada orang-orang itu, sosok itu emang ada. Buktinya apa? Pas orang-orang kan pada ngakak-ngakak pada pulang lagi. Niat banget tuh Yung, mau rumahnya seberang jauh sana ngapain ikut-ikutan gitu. Mereka udah keluar, dan saya kan sendiri lagi, istri nggak ada di rumah. Mau nutup pintu. Ya kan kelihatan poson asemnya itu ada bener. Sosoknya hitam, tambah tinggi, tambah gede. Sampai lihat sendiri, enggak sih bisa nih pengasane. Pengasane ada. Maksudnya sampai nggak lihat apa-apa, ora, tapi pengasane kayak cerita nggak beres. Jadi tadi ya dikerjain sama teman-temannya, ternyata bukan hantu. Yang terakhir aku pikir ini asli. Pas ngeliat pintu mau ditutup begini kan diasem, sosoknya digambarin loh, bulu-bulu hitam begitu. Sampai ngeliat beneran gitu, enggak, perasaan. Terus masuk. Iya masuk. Ngimpi sesuatu malamnya digangguin. Kesalemen turun nanti esok tangannya pekawanan. Gitu kan. Itu enggak terjadi apa-apa. Enggak terjadi apa-apa. Cuman horor ya malam itu ya. Itu horor juga, makanya layak dia. Iya, buat Mas Cahyono itu horor banget. Horor banget. Pertanyaannya kenapa mangga di sini nggak kerasa itu loh. Tapi ya itulah. Itulah karena lagi ketakutan gitu. Iya, cerita ini pendek tapi pengalaman Cahyono. Iya, ini cerita yang horor banget. Baik Bro Ayung, terima kasih. Si Pak Cahyono juga terima kasih udah berbagi pengalamannya. Pengalaman yang horor banget malam itu. Ya, kebayang sih orang penakut gitu ya, harus pulang malam-malam sendirian, di mana harus ngelewatin spot-spot yang dipercaya di situ tuh ada itunya, itu emang horor banget. Kayak gitu. Terima kasih Bro Ayung. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.